itu untuk nanti ke depannya insya Allah ada nomor rekening dan selainnya itu semua menggunakan atas nama Izi gitu ya. Tapi kita menjadi mitra dari Izi sendiri sehingga nanti untuk ayah bunda, Amis dan Ustadz yang ingin berdonasi ke Lazisdu, insya Allah nanti ada pergantian nama rekening dan menjadi virtual account. Itu saja, semoga acara yang kemudian kita berikan untuk para donatur nanti ke depannya dan juga memanage lembaga kita ini bisa menjadi lebih baik dan lebih profesional kembali karena kita mengelola dana zakat dan dana umat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bapak Muhammad Ici dan Eskom. Untuk acara selanjutnya, Miss Ustadz, Ayah Bunda, yaitu acara yang ditunggu-tunggu. Walaupun kita masih ngantuk, masih lemes, masih pengen tidur, atau mau tilawah ya Miss Ustadz, Ayah Bunda semuanya, kita harus tetap semangat. Di pagi hari ini, kita ngawalin pagi hari ini, kita lanjut di acara inti, acara kajian virtual pada Ramadan hari ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Zakat Darajatul Ulum yang bekerja sama dengan Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. Oke, baik. Untuk acara inti pada pagi hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang Masya Allah, yaitu Ustadz Muhammad Suharsono LCMA SY. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ustadz. Jelas, Ustadz. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran pimpinan Yayasan Darajatul Ulum beserta pimpinan di SDIT maupun SMPT dan juga seluruh pimpinan di Lazisdu, Lembaga Amil Zakat Darajatul Ulum, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan di hari yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua dapat bermuajahah secara virtual. Mudah-mudahan ini menjadi rangkaian ibadah kita, ragam ibadah kita di bulan suci Ramadan yang dapat meningkatkan derajat kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya diamanahkan untuk menyampaikan materi paparan tentang fikih zakat. Yang zakat ini kalimatnya, katanya bukan lagi kata-kata yang asing bagi kita. Bahkan saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini sudah menunaikan zakat dari tahun ke tahun. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang saya sampaikan nanti lebih kepada sebuah pengingat bagi kita semua. Saya boleh mohon izin share screen materinya. Kepada sudah jadikan co-host. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat.
Sudah Ustaz. Saya slideshow. Nampak ya materinya ya? Iya Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih di pagi hari ini pembahasan kita dari mulai pengertian kewajiban zakat atau landasan syar'i dari kewajiban zakat, jenis zakatnya apa, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan sasaran zakat. Jadi ada 6, insya Allah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Sering kita sering mendengar kalimatnya ZIS. Infak, kalau kita telusuri Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini punya makna membelanjakan harta secara umum. Jadi membelanjakan harta, menunaikan harta secara umum. Dan dalam Islam, infak ini harus didasari oleh iman dan dalam rangka atau dengan tujuan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan infak bukan hanya untuk orang-orang beriman, tapi juga Allah menyebutkan juga untuk orang-orang kafir. Salah satu di antaranya adalah Surat Al-Anfal ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sebutkan orang-orang kafir yunfikun, mereka menginfakkan, mereka menafkahkan, membelanjakan harta mereka untuk mencegah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk orang beriman dasarnya harus iman dan tujuannya adalah fisabilillah. Sementara sedekah ini adalah pemberian harta secara sunnah yang tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini khusus bagi orang yang beriman. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam hadis yang panjang. Nabi mengatakan salah satunya tentang sedekah. Wasodaqatu burhanun, sedekah itu burhan, bukti dalil keimanan seseorang. Dan sedekah ini bisa juga dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi. Materi itu artinya ada uang, barang, atau sesuatu yang nampak. Bisa juga non materi. Dan kita sudah sama mendengar bahwa banyak jenis-jenis sedekah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang bentuknya bukan materi. Misalnya adalah zikir, tasbih, dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu juga bagian dari yang dimasukkan dalam kategori sedekah. Kemudian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, waktunya tertentu. Ada haul atau ketika panen atau hanya ada di bulan Ramadan saja. Tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Dengan nilai tertentu itu tarifnya, kadarnya tertentu. Ada yang 2,5%, 5%, 10%, atau 20% untuk zakat harta. Ada juga yang satu sok. Satu sok itu sekarang menurut Komisi Fatwa itu 2,7 kilogram. Jadi tidak boleh seseorang menunaikan zakat sesuai dengan yang dia sesuai dengan keinginannya. Saya bayar 1% aja, saya bayar 2% saja, saya bayar nggak boleh, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian zakat juga adalah didistribusikan kepada sasaran tertentu, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nanti kita jelaskan di akhir materi. Jadi zakat itu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, ada yang haul, ada juga ketika panen atau di bulan suci Ramadan. Dengan tarifnya tertentu, kadarnya tertentu, bisa 2,5%, bisa 5%, atau 10%, atau 20%, atau juga satu sok yang setara dengan 2,7 kilogram atau 3,5 liter beras. Ini adalah definisi pengertian dari zakat. Dan kewajiban zakat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga dalam ijma' para ulama. Al-Qur'an salah satu di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanulahum wallahu sami'un alim. Ambillah
Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menyebutkan dengan mengawali ayat firman-Nya dengan kata khuz, artinya ambil, pungut, bukan minta zakat, enggak, tapi ambil. Ambil ini punya powerful gitu ya, punya kewenangan untuk mengambil, punya kewenangan untuk mengambil. Sehingga ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW langsung mengutus sebagian sahabatnya menjadi as-sa'i, para pemungut atau pengumpul zakat. Ada yang diutus ke Bani Sulaim dan lain sebagainya, ke kabilah-kabilah yang ada pada saat itu untuk mengambil zakat, memungut zakat. Kemudian dalam as-sunnah, dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, tapi dia rukun, hal yang maklum minad darurah, sesuatu yang harus diketahui dalam agama oleh semua umat Islam. Dan ulama semua ijma, salaf maupun khalaf, ulama-ulama dulu maupun sekarang itu menyepakati zakat hukumnya wajib. Jenis zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini zakat fitrah. Hadisnya banyak. Salah satu di antaranya saya menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, zakat al-fitri min Ramadan. Kata min Ramadan dalam hadis menunjukkan waktunya spesifik, hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan apa. Walaupun Zulhijjah itu ada sholat hari raya Idul Adha, tapi tidak ada kewajiban zakat fitrah eh, pada hari Idul Adha. Nah, pada hari itu kewajiban zakat fitrah ada pada Ramadan yang ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Satu sok ketentuannya. Jadi zakat fitrah ini kalau dilihat dari hadis dia hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian zakat fitrah itu ditunaikan oleh seluruh muslim tanpa terkecuali. Anak-anak, dewasa, yang masih bayi sekalipun dia harus ditunaikan zakat fitrah oleh orang tuanya. Merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Dan zakat fitrah ini ukurannya so'an. Satu so'. Satu so' itu satu so' itu kalau kita lihat di para ulama sebelum-sebelumnya itu punya ukuran. Bapak Ibu kalau pernah lihat ukuran sok dalam Indonesia, di Indonesia itu disebut, ada sebagian yang menyebutnya dengan kata gantang. Nah, kata kalimat gantang itu mirip literan beras. Itu di pesantren-pesantren masih ada tuh. So li zakat al fitri itu ada tulisannya tuh. Satu so untuk zakat fitrah. Nah, beberapa tahun belakangan ramai orang diskusi punya perbedaan masing-masing dalam mengkonversi satu so. Di Kalimantan Timur ada yang 3 kilo, di wilayah lain ada yang 2,8. Akhirnya Komisi Fatwa menetapkan keputusan pada tahun 2022 bahwa satu so itu dikonversi menjadi 2,7 kilogram atau 3,5 liter. 3,5 liternya nggak berubah. Yang berubah itu 2,7 kilogram. Karena waktu itu preventifnya itu hitungannya agak jauh. Sebenarnya sebelumnya itu para ulama menetapkan 2,126 per kilogram per satu sok. Lalu dibulatkan ke atas menjadi 2,5. Tapi kajiannya berkembang, terus berkembang, akhirnya yang terakhir adalah 2,7 kilogram atau 3,5 liter. Kemudian juga boleh dibayarkan dengan uangnya atau juga dalam bentuk barangnya, berasnya, atau juga dalam bentuk nilainya, dalam bentuk nilai itu uangnya. Dan ini banyak yang diriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Salah satunya adalah riwayat hadis Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa para sahabat menunaikan zakat fitrah dengan satu sok jenis gandum syair dan setengah sok jenis gandum hintoh. Jadi bukan merubah satu menjadi setengah, tapi kadarnya atau konversinya.
setengah sok jenis hintoh itu setara dengan 1 sok jenis syair. Ini kajiannya nanti bisa diperdalam. Dan waktu membayarnya ada dua macam. Ada waktu mudhoyik, ada waktu muasi. Mudhoyik itu adalah waktu yang sempit, waktu yang mepet dari mulai malam takbiran sampai dengan sebelum orang sholat hari raya Idul Fitri. Dan yang muasi itu waktu yang boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Kenapa boleh ditunaikan sejak awal Ramadan? Karena para ulama berpendapat atau mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa ilat hukum dalam zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama adalah puasa dan yang kedua adalah berbuka puasa. Ketika salah satu di antara keduanya, puasa atau berbuka puasa, sudah terpenuhi, maka boleh ditunaikan zakat fitrah pada waktu itu. Jadi kalau Anda sekarang mau menunaikan zakat fitrah, nggak apa-apa ditunaikan. Nanti distribusinya bisa mendekati hari raya Idul Fitri, agar target tujuan makosidnya itu bisa tercapai. Didistribusikannya kira-kira 2-3 hari atau 1 pekan sebelum hari raya Idul Fitri. Dan yang tidak boleh adalah menunaikan zakat fitrah setelah sholat hari raya Idul Fitri, dan ini nggak diterima karena hadis Nabi SAW, man ada qabla sholati fahiyya zakatun makbulatun wa man ada ba'da sholati fahiyya sodakotun minas sodako, dianggap sebagai sedekah biasa kalau bayarnya setelah sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian berikutnya zakat mal. Yang disebut dengan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalilnya ini 36 ayat 35. Nah, ini syarat harta wajib zakat. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hartanya harus milik sempurna atau milkut tam. Artinya seseorang itu punya kewenangan dalam mengambilnya, dalam mendistribusinya. Saya mau ngambil uang saya mau keluarin uang saya, dan saya juga bisa dapat keuntungan secara penuh, itu disebut dengan milkut tam, kepemilikan sempurna. Karena ada harta yang memang bukan kepemilikan sempurna, dia sudah diikat dengan syarat-syarat yang lain. Misalnya Bapak Ibu kalau punya tabungan haji disimpan terus, ketika walaupun sudah mencapai nisab, karena ada keterkaitan dengan aktivitas ibadah haji, maka harta itu tidak bisa diambil kapanpun, kecuali kalau dianggap mengundurkan diri. Jadi kalau diambil kita mundur, berarti nggak daftar. Nah itu maka disebut dengan kepemilikan yang tidak sempurna, bukan milkut tam. Atau dalam masa kontemporer ini misalnya premi asuransi syariah di perusahaan asuransi syariah yang dibayarkan oleh nasabah itu bukan menjadi milik yang sempurna. Kenapa? Karena premi itu terkait dengan kepemilikan ada hak yang lainnya dari premi tersebut. Ada hak pengelolaan dan lain sebagainya. Dan kita bisa mendapatkan milik ketika ditunaikan klaimnya. Ini yang pertama. Yang kedua cukup nisab. Nisab itu standar minimal harta wajib zakat. Jadi dalam Islam kewajiban zakat itu ada standar minimalnya. Kemudian juga ada harta yang berlalu 1 tahun. Haul, baru ditunaikan. Nunggu setahun dulu baru bayar zakatnya. Ada juga yang ketika panen, nggak mesti nunggu setahun. Kalau sudah ada hasil panennya, maka tunaikan zakatnya. Dan harus dipastikan bahwa zakat itu bersumber dari harta yang halal. Dan ini ketentuan syariat ini dicantumkan dalam legal regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pada keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 tentang audit syariah. Jadi semua lembaga LAS harus memastikan sumber yang diterima dari muzaki adalah harta yang halal. Bagaimana caranya? Pokoknya harus dipastiin. Dan yang pasti kita tidak mungkin lazisdu misalnya begitu ada muzakinya bayar, nanya Pak ini sumbernya halal apa haram? Nggak mungkin. Maka kita perlu strategi khusus yang memastikan bahwa sumbernya harta yang halal. Kalau mungkin ini juga sudah dilakukan di lembaga organisasi pengelolaan zakat yang lainnya,
memastikan dengan cara mencantumkan disclaimer pada forum store zakat atau kwitansinya bahwa zakat yang ditunaikan oleh muzaki itu bersumber dari harta yang halal, bukan hasil pencucian uang, bukan hasil perjudian ataupun bagian dari money laundry, dari pencucian uang. Nah, ini harus dipastikan. Dan hartanya harus surplus minimum lebih dari kebutuhan pokok, karena yang bayar zakat itu adalah orang-orang yang memang levelnya level al-aghnia, dan hartanya harus berkembang, bukan, atau hartanya produktif, bukan harta konsumtif. Produktif itu harta yang kita dapatkan dari pendapatan, atau juga harta yang aset kita itu aset yang produktif. Kalau Bapak punya rumah, Bapak Ibu punya mobil, mobilnya itu digunakan, maka masuknya aset konsumtif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya rumah, rumahnya disewa, mobilnya dirental, maka rumah dan mobil itu masuk dalam kategori aset yang produktif, sehingga dia dikenakan zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini harta wajib zakat. Nah, ini harta wajib zakat. Jenisnya sekarang ini ada 10. Awal-awal dulu atau yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW maupun dalam Al-Quran itu ditetapkan beberapa jenis zakat yang disebut dari klasik atau nusus, nas, yang ada teks nasnya, ada teks dalilnya. Ada emas dan perak, ini berlaku bukan cuma perhiasan tapi juga simpanan emas dalam bentuk logam mulia atau yang lainnya. Ada harta dagang, ada pertanian, barang tambang, rikas, dan juga peternakan. Dulu pada masa Nabi SAW tidak orang menjadi tabib ada, tapi belum menjadi profesi yang bernilai bisnis. Para sahabat juga menyewakan rumahnya, eh, apa rental gitu ya, belum banyak yang bisa dimanfaatkan. Sekarang orang banyak punya harta yang dari hasil kontrakan, punya berapa? Kalau nggak salah Haji Bolot itu kontrakannya 140 rumah, kalau nggak salah kontrakannya Pak Haji Bolot, dari kontrakannya aja itu yang dia hitung tuh, sehingga dari situ dia bisa umrohin saudara-saudaranya, katanya, atau menghajikan itu. Sehingga pada saat sekarang ini para ulama membuat ijtihad. Kalau dalam buku-buku kitab-kitab kontemporer itu disebutkan langsung, misalnya zakat syukuk lil ijar, zakat al mustagholat, zakat al mustajar gitu. Disebutkan langsung kalimatnya, zakat syukuk lil ijar itu apartemen yang disewakan, zakat aset-aset yang menghasilkan, itu disebutkan dalam kitab-kitab kontemporer, buku-buku kontemporer. Nah, ini jenisnya menjadi banyak. Eh, dan ini tabel nisab dan tarif zakat. Nah, ini dari jenis tadi, beginilah cara perhitungannya. Zakat emas nisabnya 85 gram emas, kalau perak nisabnya 595 gram perak, ditunaikan haul 1 tahun, waktunya setiap tahun. Selagi mencapai nisab dan haul, maka tunaikan zakatnya 2,5%. Zakat perdagangan setara 85 gram emas, ditunaikan per tahun. Usahanya sudah berjalan selama 1 tahun, maka baru ditunaikan zakatnya. Ada zakat pertanian, tidak mesti nunggu panen, tidak mesti nunggu haul, tapi ketika panen langsung tunaikan. Ada yang 5%, ada juga 10%, tergantung jenis cara mengelola sawahnya. Ada barang tambang, ada zakat pendapatan, ada zakat hadiah, ada hasil sewa aset atau disebut dengan al-mustagholat, ada juga uang simpanan, ada deposito. Kalau kemarin ada yang konsultasi, ada zakat hasil sukuk, investasi, saham, ada lain sebagainya. Ini masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya ambil contoh saja pembahasannya tentang zakat pendapatan atau zakat penghasilan. Jadi pendapatan penghasilan itu
zakat yang ditunaikan oleh seseorang di bidang jasa atau pelayanan. Sehingga kalau dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 menyebutkan zakat pendapatan dan jasa. Dia bukan dari hasil bertani, bukan dari berdagang, bukan bertambang, bertenda, tapi dalam bentuk imbalan berupa upah atau gaji, tetap ataupun tidak tetap. Pekerjaannya mengandalkan tenaga ataupun mengandalkan otak. Ini namanya zakat pendapatan. Dan para ulama para ulama terdahulu itu sudah menetapkan sebenarnya. Cuma namanya beda. Namanya adalah mal mustafad. Istilahnya mal mustafad. Harta yang berkembang pada waktu itu disebutkan. Misalnya pegawai negeri atau swasta, dokter, konsul, dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan juga dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Muhallanya Ibnu Hazm. Ini referensi perwakilan dari mazhab yang empat nih, kitab-kitab tersebut. Dan menurut para ulama disebutkan setiap upah gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan zakatnya. Bahkan dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid Al-Qasim menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang bekerja di gudang, begitu ia mendapatkan gaji langsung ditagih 2,5% dari gajinya. Ini disebutkan dalam Abu Ubaid. Dan ini landasan syar'i dari Al-Quran, bahwa di dalil khususnya ada di ayat yang nomor 2 di Al-Baqarah 267. Kata kasabtum itu punya makna umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Iktibar itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Maka karena dia umum, menjadi hukumnya menjadi umum. Para ulama berbeda dalam menetapkan namanya. Ada yang zakat. Kalau di Indonesia itu Komisi Fatwa menyebutkan zakat penghasilan. Kalau di Kemenak menyebutkan pendapatan dan jasa. Kalau para ulama, ini dua-duanya orang Mesir, Syekh Al-Alamah Dr. Yusuf Qaradawi itu menyebutkan kasbul al-amal, kasbul al-amal wal mihan hurrah. Kalau Prof. Hussein Sa'ata rahmatullah alaih menyebutkan kasbul amal. Mihan hurrah ini profesi, sehingga dianggap zakat Syekh Al-Qaradawi lah yang menetapkan zakat mihan al-hurrah, zakat profesi. Padahal sebelumnya para ulama sudah menegaskan tentang adanya zakat bukan bertani, bukan berdagang atau profesi ini dengan istilah mal mustafad. Kemudian para ulama berbeda, yang jadi perbedaan itu adalah dalam menetapkan nisab dan tarifnya. Ini kesimpulan dari beberapa kajian. Ini perbedaannya banyak sekali. Pendapatnya bisa 9, bisa 10 mengenai cara penetapan penunaian zakat pendapatan atau zakat penghasilan. Yang paling akhir dianalogikan kepada zakat emas. Ini diambil pendapatnya oleh peraturan Permenak berdasarkan Komisi Fatwa, kemudian juga dari Basnas juga ada mengambil pendapat yang sama, bahwa nisabnya setara 85 gram emas, haulnya 1 tahun, boleh dibayarkan setiap bulan, dan kadarnya adalah 2,5%. Ini besaran nisabnya misalnya 900.000, sekarang nggak ada yang 900.000, ini pada tahun berapa ini? 2020 kurang lebih ya. 85 gram, jadi pendapatan per tahunnya ini 76,5 juta. Maka zakatnya adalah 1,9. Bisa dibagi 12. 1,9 dibagi 12 itulah hasil dari zakat pendapatannya. Nah, ini contohnya. Dan dia ditunaikan dari take home pay sebelum dipotong kebutuhan pokok. Bawa pulang ke rumah berapa, langsung tunaikan zakat sebelum dikurang-kurangi. Sebelum dikurangi macam-macam kebutuhan, maka langsung tunaikan zakatnya. Ini zakat pendapatan. Kemudian yang berikutnya atau terakhir adalah mengenai sasaran zakat atau masarifuz zakat. Sasaran zakat ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.
Innama shadaqatu lil fuqara wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Kalimatnya Allah awal dengan kata innama itu meringkas. Hanya. Jadi zakat itu ini walaupun sedekah tapi mana zakat itu hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat juga sudah membedakan hakul istihqaq itu istilahnya kalau dalam fikih hakul istihqaq keberhakan para mustahik atas zakat. Asnaf yang pertama menggunakan kalimat lam lil itu menunjukkan hakul tamlik untuk memilikinya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf dimiliki. Sementara fi dalam kelompok berikutnya firriqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil itu menunjukkan lil maslahah atau untuk kepentingannya. Zakat diberikan kepada hamba sahaya, kepada orang yang berhutang, kepada kepentingan fisabilillah dan juga ibnu sabil bukan sebagai hak milik tapi juga untuk kemaslahatannya membebaskan hamba saya melunasi utangnya kepentingan fisabilillah ini panjang pembahasan fisabilillah sehingga Izi juga sudah menetapkan opininya terkait dengan pemanfaatan fisabilillah dan juga ibnu sabil kepentingannya apa mengantarkan seseorang ke tempat asalnya faridotam minallah wajib dari Allah Subhanahu wa taala sehingga amil harus berusaha memastikan zakat tidak didistribusikan kepada yang lainnya, tapi hanya kepada 8 asnaf saja. Dan ini bukan hanya ketetapan syar'i, tapi juga ditetapkan oleh pihak regulasi. Nah, jadi regulasi dari Kementerian Agama itu disebutkan baik itu peraturan keputusan Menteri Agama tentang audit syariah nomor 606 tahun 2020 ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Itjen Inspektorat Jenderal tentang audit pelaksanaan audit syariah, Juklak pelaksanaan audit syariah, memastikan bahwa amil harus mendistribusikan kepada 8 asnaf. Jadi nanti diperiksa semua-muanya. Jadi kita harus pastikan ini, jangan sampai distribusinya kepada asnaf yang lainnya. Dan ini ketentuan umumnya bahwa penerima zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dananya wajib didistribusikan kepada 8 asnaf ya harus didistribusikan hak para mustahik kewajiban dari amil kalau banyak jumlahnya dananya cukup maka didistribusikan semuanya kalau banyak jumlahnya dananya banyak, mustahiknya ternyata tidak ada semua, maka dibagi sesuai dengan porsi. Dan tidak ada kewajiban, harus dibagi sama rata, 1/8, 1/8, 1/8, nggak ada. Ini sesuai dengan proporsional aja. Makna kalimat likulli sinfin sumun, dalam kalimat kaidah di situ, setiap asnaf itu 1/8, itu bukan berarti dibagi rata. Dan Imam Syafi'i yang mengatakan dibagi rata 1/8. Tapi bukan maknanya bukan itu. Tapi dibagi rata secara proporsionalnya. Kemudian amil zakat juga boleh mendistribusikan zakat hanya kepada asnaf tertentu saja. Misalnya menghilangkan rikob karena udah nggak ada hamba sahaya. Kalau di Sudan itu cuma 5, di Libya itu hanya 5, tidak menjadi 8 dan tidak ada pengurusan. Metode distribusi bisa berbeda-beda berdasarkan kondisi perkembangan zaman. Dan bagi mustahik yang produktif, punya usaha, masih kuat, maka boleh untuk modal usahanya. Asnaf fisabilillah dapat didistribusikan kepentingan Islam, bukan hanya untuk biaya perang, tapi juga kepentingan Islam lainnya. Dan yang tidak boleh adalah orang kafir, nggak boleh nih. Orang yang murtad nggak boleh nerima. Orang kaya dan mampu berusaha nggak boleh nerima. Dan orang yang menjadi tanggung jawab wajib zakat atau muzaki untuk dinafkahi. Orang tua, istri, anak nggak boleh nerima zakat. Misalnya suami setiap bulan bilang sama istrinya, Bu, ini bayar zakat Bapak buat bayar sekolah anak-anak, nggak boleh. Tapi harus dari sumber yang lainnya kalau buat bayar sekolah anak. Dan inilah penjelasan 8 asnaf tersebut. Fakir, orang yang tidak punya harta sama sekali. Kemudian orang miskin punya tapi nggak cukup gitu ya. Kemudian amil zakat orang atau kelompok orang yang bekerja, bertugas mengumpulkan, menggunakan, mengelola, menyimpan dana zakat. Mu'alaf, orang yang dilembutkan hatinya. Gharimin yang punya hutang, rikob,
hamba sahaya, fisabilillah adalah aktivitasnya dalam membela agama, bukan hanya dalam jihad, tapi memang lillahi kalimatillah. Sehingga Syekh Qaradawi dalam fikih zakatnya menyebutkan boleh untuk kemanfaatan dari misalnya membuat televisi Islam dan lain sebagainya. Ibnu Sabir ini musafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Miss Ainul. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih untuk pemaparan materinya Ustadz Muhammad Suharsono LC ME SY. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Ustadz Ya, Admis, Ayah Bunda, barangkali ada yang mau bertanya, boleh langsung sampaikan, nyalakan mikrofonnya atau melalui chat di Zoom tersebut. Miss Ustadz, Ayah Bunda, barangkali ada yang mau bertanya terkait kajian virtual Ramadan pagi hari ini. Miss Ainul boleh bertanya. Boleh silakan sampaikan Miss Aan ya. Miss Tari. Oh, Miss Tari. Oh, Miss Tari. Ya. Boleh Miss Tari sampaikan pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Suharsono mau bertanya. Berarti kalau misalkan kita untuk mengeluarkan zakat yang tadi emas itu harus ada ketentuannya harus mempunyai emas yang 85 gram dulu ya Ustadz ya. Baru harus wajib dijakatkan ya. Kalau Iya. misalkan kurang dari 85 berarti nggak apa-apa nggak zakat gitu Ustadz. Iya. Jadi perhiasan emas atau juga berlaku bagi yang punya emas logam mulia antam misalnya, atau logam mulia apapun juga, jika mencapai 85 gram baru ditunaikan zakatnya 2,5%. Tapi kalau kita punya emas, kita baik itu dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk logam mulia belum mencapai 85 gram, kita dapat membersihkan harta kita dengan bersedekah. Jadi Bukan zakat tapi bersedekah. semangatnya adalah semangat membersihkan harta, mensucikan jiwa. Jadi kalau membersihkan harta bagi yang sudah mencapai nisab, bersihkan hartanya dengan zakat. Bagi yang belum mencapai nisab, maka bersihkan hartanya dengan sedekah. Nah, jadi semangatnya membersihkan harta. Bukan berarti nggak mencapai nisab, alhamdulillah saya nggak wajib zakat, bukan. Tapi semangatnya semangat membersihkan harta gitu. Wallahu alam. Gitu mungkin, Ibu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Miss Ainul. Sama-sama Miss Tari, alhamdulillah udah terjawab pertanyaan dari Miss Tari ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain, Ustadz dan Miss, Ayah Bunda, boleh disampaikan. Mumpung ada pemaparan yang luar biasa ini dari Ustadz Suharsono, Masya Allah. Miss Ainul, Miss Nita, izin. Oh, boleh Miss Nita, boleh langsung sampaikan Miss Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. izin tanya, untuk tadi kan zakat pendapatan itu 85 gram hitungannya ya. Nah, itu 85 gram dalam 1 tahun ataukah setiap bulannya gitu? Terus kalau seandainya belum mencapai, berarti apakah sama seperti tadi masuknya sedekah? Dan satu lagi untuk hadiah Ustadz. Nah kan kadang kita nggak tahu tuh hadiah apakah ada kalau tadi tulisannya nggak ada nisabnya berapa ya. Nah kita nggak tahu tuh harganya, bagaimana untuk menghitungnya zakat tersebut. Ya, baik. Terima kasih Ibu.
Yang pertama, untuk zakat pendapatan itu penghasilan selama 1 tahun. Jadi 85 gram selama 1 tahun. Misalnya tadi asumsinya kalau misalnya emas per gramnya itu 1 juta, berarti 1 juta kali 85 gram, 85 juta. Siapa saja yang punya penghasilan selama 1 tahun 85 juta lebih, maka ia wajib zakat 2,5%. Ini yang pertama. Kalau ternyata dalam 1 tahun tidak mencapai 85 juta atau belum mencapai nisab dari kewajiban zakat pendapatan atau zakat penghasilan, maka dapat membersihkan hartanya dengan bersedekah. Jadi tidak usah khawatir harta kita jadi kotor karena nggak bisa zakat, atau harta kita nggak bersih karena ada milik orang lain, tapi kita bisa membersihkannya dengan cara bersedekah. Nilainya sama dalam Al-Quran surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakim biha. Ambil dari sebagian harta mereka, tutohiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakim biha, dan juga mensucikan jiwanya. Jadi kalau belum mencapai nisab, bersihkan harta dengan bersedekah. Kemudian dan itu zakat pendapatan itu berlaku untuk individu. Jadi ada sebagian kadang dan ini berapa kali juga muncul dalam konsultasi sejak saya awal di aktif di lembaga zakat. Ketika pendapatan suami istri belum mencapai nisab, maka begitu digabungkan mencapai nisab. Apakah harus digabung dulu karena pengen zakat nih, semangat berzakat? Nah, ini tidak perlu digabung. Jadi istri punya pendapatan berapa kalau bekerja, suami punya pendapatan berapa, kalau dua-duanya belum mencapai nisab, dua-duanya sedekah. Gitu. Ini saking semangatnya berzakat. Tapi ada juga Bapak Ibu, itu ada pendapatannya sudah jauh melebihi nisab. Tapi ya gitu modelnya masih cari-cari alasan untuk bayar zakat. Sehingga dia pernah cerita, Ustaz saya nggak wajib zakat nih. Kenapa Pak? Oh penghasilan saya sih besar, sudah di atas nisab. Oh, tapi sisa-sisanya sih bisa di bawah nisab tuh Pak Ustaz. Sisa-sisa gimana? Ya kan saya punya kebutuhan banyak. Dari mulai kebutuhan rumah tangga, konsumsi, kemudian transportasi, kebutuhan komunikasi, buat biaya anak-anaknya dan lain sebagainya disebutkan. Belum lagi buat shopping katanya istrinya, wah itu terjadi bisa belanja setiap bulan. Jadi saldonya kurang dari nisab. Jadi saya tidak merasa wajib zakat, padahal penghasilan sudah jauh di atas para ini di atas nisab. Sehingga saya sampaikan kepada beliau, kalau saya sih tidak, saya bilang pada orang tersebut, kalau saya sih tidak merasa dirugikan, Bapak tidak bayar zakat. Dan saya juga tidak ada keuntungan Bapak bayar zakat, karena zakat itu kewajiban Bapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu itu diskusinya waktu saya dakwah di offshore, di tengah laut, di atas kapal nih. Di atas kapal. Jadi ya kalau dia nggak suka mungkin saya tinggal dilempar aja ke laut. Terus saya tidak ada kerugian, Bapak bayar zakat, nggak bayar zakat, saya juga nggak untung. Karena kewajibannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib pada Allah Subhanahu bayar zakat, ya bayar zakat. Allah tahu berapa pendapatan yang diterima. Allah juga tahu berapa pengeluaran yang dikeluarkan, dan Allah tahu jangan Bapak masuk kategori wajib zakat atau tidak wajib zakat, atau jangan-jangan masuk dalam kategori penerima zakat. Jadi buat saya tidak ada masalah gitu. Kemudian setelah pengajian beliau menyampaikan, memang berapa sih Ustaz kalau bayar zakat? 2,5% Pak dari pendapatan. Wah, 2,5%, saya kira 10% gitu. Jadi beliau menganggap zakat itu 10%. Karena sama mungkin melihat ke agama yang lain
bahwa kewajiban mereka itu kurang lebih sekitar, ya katanya sih sampai 10%. Jadi pendapatannya seperti itu. Bagaimana dengan zakat hadiah? Hadiah ini banyak macamnya. Misalnya kalau Ramadan ini THR, itu bagian dari hadiah tambahan ya, THR. Sehingga untuk menunaikan zakat THR gabungin aja, digabungkan dengan zakat pendapatan kita, gaji kita, karena sesungguhnya dia kan tambahan atas pendapatan yang setiap bulan, maka digabungkan baru dihitung. Kalau lebih dari nisab, tunaikan zakat sebesar 2,5%. Nah, itu kalau yang nilainya material ya Bu ya. Kalau misalnya Bu dapat hadiah, hadiah souvenir, kalender gitu, ya itu nggak bisa dihitung zakatnya, kecil. Atau hadiah, dapat hadiah snack-snack gitu pas konsumsi, itu nggak usah dihitung zakatnya. Tapi yang dimaksud hadiah yang memang nilainya material. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Gimana Miss Sita untuk jawaban dari Ustaz? Sudah Mantap, terjawab ya Miss. Miss Sita? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi Ustadz Syam dan ada beberapa kolom chat di Zoom. Tadi Ustadz Syam mau bertanya apa Ustadz Syam? Karena tadi udah mengangkat tangan terlebih dahulu. Insya Allah sudah ditanyakan tadi sama Udah Miss. ditanyakan. Cukup. Oh, baik. Sudah terwakilkan ya Ustadz. Chatnya juga banyak itu. Silakan Miss Ainul. Siap. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Syarif Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, untuk perusahaan teknis zakatnya seperti apa katanya? Ya, untuk menghitung zakat perusahaan ini ada beberapa model dalam perhitungan zakatnya, dan sampai dengan saat ini pembahasan di Komisi Fatwa atau di para pakar akuntansi masih merumuskan model-model zakat perusahaan. Kalau yang modelnya trading murni, memang ada jual beli, maka perhitungannya mengambil atau menganalogikan kepada zakat urut tijaroh, zakat harta dagang. Zakat harta dagang, nisabnya 85 gram emas, dihitung seluruh aset dagangnya, perusahaannya sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Kemudian kalau yang usahanya memang bukan dalam bidang jasa, misalnya bukan dalam bidang trading murni, tapi ada bidang jasanya, seperti bimbel dan lain sebagainya, maka perhitungan zakatnya diambil dari laba selama 1 tahun. Jika nilai labanya itu lebih dari nisab, maka tunaikan zakatnya 2,5%. Karena kalau dihitung, karena yang diusahakan adalah dalam bentuk jasa, bukan dalam bentuk barang. Kemudian dan itu pun mempertimbangkan kepemilikan dari perusahaan. Kalau perusahaan itu dimiliki oleh semua muslim, maka selesai dalam perhitungan zakatnya. Tapi jika ada pemilikan dari non-muslim, maka kepemilikan hak non-muslim itu dikeluarkan dulu. Haknya dikeluarkan dulu, baru dihitung hanya yang muslimnya saja. Dan ketentuan berikutnya, jika misalnya perusahaan ini memiliki saham-saham investasi dari para pemegang sahamnya, biasanya ada RUPS ya, rapat para pemegang saham di perusahaan. Maka apabila perusahaan sudah menunaikan zakat perusahaan, maka tidak ada kewajiban zakat dari pemegang saham. Tapi apabila perusahaan belum menunaikan zakatnya, maka pemegang saham harus menunaikan zakatnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu sekilas tentang zakat perusahaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
Gimana Pak Syarif untuk jawaban dari Ustadz Soeharsono? Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Ustadz dan Miss dan Ayah Bunda. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa next ikut kajian virtual selanjutnya. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Fauzia. Ada dua pertanyaan kebetulan. Yang pertama, bagaimana hukumnya aset tanah yang tidak terpakai dan sudah lebih 1 tahun? Tapi tidak produktif, apakah dikenakan wajib zakat? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, bolehkah jika kita menunaikan zakat sendiri ke salah satu asnaf yang kita anggap layak tanpa melalui lembaga amil zakat? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama mengenai aset tanah yang menganggur. Aset tanah tidak terpakai, tidak digunakan, tidak disewa. Zakat ini pada prinsipnya adalah mendorong idle aset menjadi faktor produktif. Dia mendorong aset nganggur. Seorang muslim itu tidak punya aset yang nganggur, tapi seorang muslim itu punya aset yang produktif, sehingga didorong idle aset itu menjadi faktor produktif. Itu poin yang pertama. Mengenai aset tanah yang tidak digunakan, kemudian juga tidak dipakai, tidak disewa, ya kosong begitu aja dan sudah lebih dari 1 tahun, apakah harus dizakati atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa tanah itu adalah qabilun linama. Tanah itu menjadi aset yang punya faktor produktifnya. Bagi yang berpendapat bahwa tanah punya tanah itu merupakan bagian dari aset yang punya potensi produktif, apabila potensi produktif, maka ditunaikan zakatnya sama seperti zakat emas, 2,5%, 85 gram nisabnya. Ada juga yang mengatakan tanah itu tidak masuk dalam qabilun nama, dia bukan punya potensi yang produktif, sehingga pendapat yang kedua tidak mewajibkan kewajiban zakat atas tanah yang menganggur tadi. Ini dua pendapat, wallahu alam yang benar. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita tunaikan zakat langsung kepada mustahik? Boleh, kalau memang kita sudah memastikan mustahik tadi atau orang tersebut masuk dalam kategori mustahik. Kalau sudah bisa memastikan ini nih layak nih, dia memang nggak mampu, kita sudah survei, kita bahkan tahu dia memang menjadi orang yang layak atau berhak mendapatkan zakat, maka boleh saja kita menunaikan zakat kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak bisa dipastikan, maka nggak boleh. Kalau nggak bisa dipastikan, nggak boleh ngasih zakat kepadanya. Hanya saja menunaikan zakat ke lembaga, ke Lazisdu misalnya, dia memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, keutamaannya adalah merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Ketika turun surat At-Taubah 103, Rasulullah SAW langsung memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menjadi para pemungut zakat. Jadi kalau kita ngasih ke kalimat khudz itu merupakan ada pemungutnya, ada petugasnya, ada amilnya. Khudz ada orang yang memang fungsinya itu mengambil. Jadi kalau kita bayarin ke amil, maka sama dengan merealisasi nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, lebih menjaga keikhlasan para muzaki. Yang ketiga, menjaga wibawa para mustahik. Kalau sudah biasa kita biasa bayar zakatnya ke si A, maka begitu ketemu si A merasa lebih rendah karena sudah dibeli, si B yang bayarnya juga merasa lebih tinggi, sehingga ini kadang tidak bisa terjaga. Maka kalau dibayarkan ke lembaga amil atau melalui Lazisdu, maka akan terjaga wibawanya, juga terjaga keikhlasannya. Yang keempat, optimalisasi dana zakat yang terkumpul. Kalau misalnya Bapak Ibu menunaikan zakat langsung
Berapa zakatnya? Misalnya satu orang bayar zakatnya 500.000 setiap bulan. 500.000 setiap bulan. Nah, ini lalu diberikan kepada mustahiknya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang mustahik dengan uang 500.000? 500.000. Bisa bertahan berapa lama 500.000? Tapi kalau yang hadir di sini ada kurang lebih nih, tadi ada 69, 70 orang. 70 orang yang hadir di sini mengumpulkan zakat di satu tempat di lembaga kepada Lazisdu, ya. Lazisdu lalu kolaborasi dengan IZI memikirkan programnya 500.000 kali 70. Ada berapa yang sudah terkumpul? 500 kali 70. 500.000 kali 70 orang. Itu ada 35 berapa tuh? Nolnya tuh. 350 juta ya kan? Dalam dalam apa yang bisa kita lakukan dengan dana sebanyak itu? Banyak. Bakal banyak orang yang lebih menerima zakatnya, bahkan lebih bermanfaat. Kalau nggak punya modal bisa kita kasih modal usahanya, dia bisa meningkat ekonominya, dan seterusnya. Di waktu itu saya pergi ke salah satu perusahaan di Cikampek. Itu karyawannya ada 5.000 orang. 90% itu Muslim. Mereka mau bangun masjid, harus cari donasi kemana-mana. Saya sampaikan kepada mereka, ini kalau di perusahaan ini 90% Muslim. Jadi 5.000 90%-nya Muslim. Berarti kalau taruhlah dari 90%, berapa tuh? 5.000 90%. Berarti sekitar 4.500 ya. 4.500 orang Muslim. Taruhlah 50%-nya. 2.000, 3.000 Muslim mengumpulkan dana satu bulan 50.000, nggak banyak. Dari uang gajinya taruh 50.000. 50.000 kali 3.000. Emang enak kalau ngitung duit orang tuh paling enak, Pak. 50.000 kali 3.000 itu yang susah itu kadang kalau ngitung duit sendiri, mana yang mau dihitung, mana yang mau dihitung. Tapi 50.000 kali 3.000, nolnya ada berapa itu? 5.000 4, 3.000 ada 7. Nolnya ada 7. Dan 5.000 kali 3.000 kan 15, tambah nolnya 7. Satu bulan 150, bisa nggak kita bangun masjid dalam satu bulan? Kalau memang dikumpulkan secara kolektif. Tapi kalau masing-masing, ya itu. Kita lama, akhirnya lambat pembangunan masyarakatnya. Karena setiap orang ingin berderma langsung, biar terasa langsung. Dan bisa juga saya pikir kerjasama, misalnya kita kumpulin zakat, lalu setiap orang merekomendasikan, ada tempat saya nih, orang yang nggak mampu, tapi kolektif semuanya, kerja bareng gitu. Ada Bapak Ibu misalnya di sini ada Lazisdu, kerjasama, nih kita kumpulin nih. Saya rekomendasi ada 2 orang fakir miskin di tetangga saya, boleh nggak jadi penerima manfaat? Kumpulin semuanya, ada potensinya sekian orang penerima manfaat. Nanti ada tim program yang mensurvei langsung. Jadi tidak hanya berdasarkan informasi. Kalau di IZI itu ada form-formnya yang sudah dibuatkan, sehingga itu yang checklist-checklist itu yang juga diperiksa oleh Kementerian Agama. Bisa kita sharing, bisa kolaborasi, datang bareng-bareng. Oh iya betul nih mustahik, ada mustahiknya segini, kumpulin zakatnya berapa, rame-rame. Mau zakat, mau sedekah, mau infak, itu akan lebih lebih banyak yang bisa menerima manfaatnya. Manfaatnya. Permasalahan umat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, tidak bisa diselesaikan oleh satu yayasan, tapi kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak agar kemaslahatannya juga bisa lebih bermanfaat. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa menunaikan zakat itu lebih utama ke, ke lembaga dibandingkan menunaikan langsung. Karena tadi itu potensi optimalisasinya itu akan lebih terasa manfaatnya. Itu mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan Ibu. Miss Ainul. Miss Ainulnya nge-lag ya? Miss tarik dah, tutup. Udah ada tuh, Miss. Ya, alhamdulillah setelah kita saksikan. Antusias Udah. antusias dalam virtual hari ini. Alhamdulillah. Mungkin masih banyak yang pengen bertanya ya, Ayah Bunda dan Miss Ustadz. Mungkin nanti kalau mau bertanya boleh langsung chat WhatsApp via Lajistu, ada di nomor chatnya itu. Nanti boleh chat langsung atau jawab langsung untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan. Atau bisa nanti di minggu depan ada kajian virtual lagi, Ayah Bunda, Miss Ustadz, boleh join lagi dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak kepada pemateri kita nanti selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Suharsono atas pemaparan materinya yang luar biasa pada pagi hari ini dan semua pertanyaan-pertanyaan terjawab, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Ulil Amri MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Miss Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat guru kita hari ini, Bapak Suharsono, Ustadz, terima kasih banyak, Pak Syarif, Pak Wisdan, Pak Tersyam, Tersilah, dan seluruh Ustadz dan Miss beserta ya Bunda. Alhamdulillah kita pagi hari ini sudah mendapat ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ya dengan wasilah ini kita lebih bisa semangat terus bersedekah dan juga berzakat, dan mudah-mudahan rezeki kita semuanya halal thayyibah barokah ya. Tentu dengan Al-Fatihah mudah-mudahan apa-apa yang hari ini kita kerjakan Allah ridhoi, dan juga semua amal ibadah kita, bil khusus puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim tahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya Ustadz Ulil Amri MPD. Semoga dengan beliau yang mendoakan, semoga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda dan Ustadz dan Miss, mohon nanti setelah acara ditutup jangan keluar terlebih dahulu. Nanti on cam semua. Nanti kita foto bersama. Mohon Ustadz Dori dipersiapkan ya buat screenshot dokumentasinya. Alhamdulillah acara demi acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, Alhamdulillah. Masya Allah, tidak terasa ya ternyata udah mau 1 jam lebih. Terima kasih untuk
seluruh peserta sudah berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Lazizdu yang sudah menyelenggarakan acara kajian virtual Ramadan hari ini yang berkolaborasi dengan IZI, dan yang Masya Allah, Alhamdulillah kita dihadirkan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Muhammad Suharsono. Sebelum acara ditutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz dan Miss. Saya sebagai pembawa acara barangkali ada kesalahan baik tutur kata yang disampaikan, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Miss Ainul ada pantun ini. Ternyata Miss Ainul banyak pantun ini lagi sebelum kita foto ya Miss Ustadz, buat lucu-lucu aja di pagi hari ini. Burung nuri terbang tinggi, mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Ke rumah mertua di hari Sabtu. Mumpung hari Sabtu ini. Hadirin, semoga kita bisa kembali bersua di lain waktu. Ada satu pantun lagi, Ustaz, Ayah Bunda. Jika pergi, janganlah sendiri, agar tak lupa waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz dan Miss serta Ayah Bunda boleh on cam semua. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, boleh kameranya dibuka untuk yang slide 1 dulu. Semuanya lihat ke kamera masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Tar dulu. Oke, lanjut yang slide 2.